Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester pertama, Sejarah Peradaban Islam 1B Perbankan Syariah. Peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi oleh kelompok 6, nama anggota Dwi Afrida Purnomo, Iis Lestari. Berikut penjelasan tentang peradaban Islam pada masa Dinasti Umayyah. A. Pendiri Dinasti Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sofyan. Nama lengkapnya adalah Muawiyah bin Abu Sofyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Ia berasal dari Bani Umayyah. Julukannya adalah Abu Abdurrahman dan Al-Quraisy Al-Uwami Al-Makki. Ayah Muawiyah adalah Abu Sofyan bin Harb, sedangkan ibunya bernama Hindun binti Utbah. Muawiyah lahir pada tahun 602 Masehi di Mekah dan wafat pada tahun 680 Masehi di Damaskus, Syria. Sifat-sifat yang dimiliki Muawiyah yaitu sabar, cerdik, pandai menulis dan membaca, cerdas dan terampil, toleran, pandai dalam mengendalikan diri, dan seorang yang pemaaf. Dari sifat-sifat yang dimiliki tersebut, Nabi Muhammad SAW mengangkatnya sebagai penulis wahyu, dan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dia ditunjuk menjadi gubernur Syria pada tahun 639 dan membuktikan dirinya sebagai pemimpin yang cakap. Muawiyah bin Abu Sofyan merupakan pendiri dinasti Umayyah serta merupakan khalifah pertama dinasti Umayyah setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Muawiyah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun yaitu pada tahun 661 Masehi sampai tahun 680 Masehi. B. Pola pemerintahan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem pemerintahan demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dengan cara bermusyawarah atau dengan suara terbanyak untuk menentukan pengganti khalifahnya. Sedangkan sistem pemerintahan yang digunakan dinasti Bani Umayyah adalah sistem pemerintahan monarki hieratis atau kerajaan turun-temurun, yaitu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dengan cara turun-temurun dalam menentukan pengganti khalifahnya. Karena menggunakan sistem pemerintahan monarki hieratis, Muawiyah kemudian mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan sumpah setia terhadap anaknya Yazid. Fase pemerintahan Bani Umayyah terbagi menjadi 3 fase yaitu fase pertama yaitu fase berdiri. Fase ini dimulai dari berdirinya Bani Umayyah tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi atau Khalifah ke-1 sampai masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6. Khalifah-khalifahnya antara lain Muawiyah bin Abu Sofyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik. Fase kedua yaitu fase kemajuan. Fase ini dimulai dari masa Khalifah ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8. Khalifah-khalifahnya antara lain Sulaiman bin Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz. Fase ketiga yaitu fase kemunduran. Fase ini dimulai dari masa Khalifah ke-9 Yazid bin Abdul Malik sampai masa Marwan bin Muhammad Khalifah ke-14. Khalifah-khalifahnya antara lain Yazid bin Abdul Malik, Hisyam bin Abdul Malik, Al-Walid bin Yazid, Yazid bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid, dan Marwan bin Muhammad. Berikut ini adalah nama-nama khalifah dinasti Bani Umayyah yang menjadikan pusat pemerintahan kekuasaannya di Damaskus antara lain 1. Muawiyah bin Abu Sofyan atau Muawiyah 1, 2. Yazid bin Muawiyah atau Yazid 2, 3. Muawiyah bin Yazid atau Muawiyah 2, 4. Marwan bin Al-Hakam atau Marwan 1, 5. Abdul Malik bin Marwan, 6. Al-Walid bin Abdul Malik atau Al-Walid 1, 7. Sulaiman bin Abdul Malik,
8. Umar bin Abdul Aziz atau Umar II, 9. Yazid bin Abdul Malik atau Yazid II, 10. Hisham bin Abdul Malik, 11. Al-Walid bin Yazid atau Al-Walid III, 12. Yazid bin Al-Walid atau Yazid III, 13. Ibrahim bin Al-Walid, 14. Marwan bin Muhammad atau Marwan II. C. Ekspansi wilayah. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah 661–750, perluasan wilayah kekuasaan Khilafah Islamiyah atau lembaga pemerintahan dalam Islam dilakukan ke timur dan barat. Ekspansi ke timur yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan meliputi wilayah Tunisia, wilayah Khurasan sampai ke Sungai Oxus, wilayah Afghanistan sampai ke Kabul. Sedangkan ekspansi yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik meliputi wilayah Balkanabad, Bukhara, Feghana, Samarkand, dan wilayah India yang meliputi Balukistan, Sind, dan Punjab sampai ke Multan. Ekspansi wilayah ke barat yang dilakukan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan meliputi wilayah ibu kota Bizantium, Konstantinopel, dan wilayah Afrika Utara meliputi perbatasan Mesir. Sedangkan ekspansi yang dilakukan oleh Al-Walid bin Abdul Malik meliputi wilayah Aljazair, Maroko, wilayah Spanyol yang meliputi Cordova, Sevilla, Elvira, dan Toledo, dan wilayah Cina yaitu kota Yashar. D. Peradaban. Peradaban keilmuan meliputi A. Ilmu sejarah. Ilmu ini mulai berkembang sejalan masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. B. Ilmu kedokteran. Ilmu ini mulai berkembang pada masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. C. Ilmu seni rupa. Seni ukir berkembang pesat adalah penggunaan khat Arab atau kaligrafi sebagai motif ukiran. D. Ilmu filsafat. Seperti ilmu mantik, astronomi, ilmu hitung, kimia, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. E. Ilmu bahasa Arab. Ilmu bahasa Arab dikodifikasi sedemikian rupa dan ditulis sesuai cabang-cabang bahasanya seperti ilmu nahwu dan shorof. F. Ilmu kalam. Di bidang ilmu kalam di masa kekhalifahan Umayyah berkembang aliran-aliran pemikiran seperti Jabariyah, aliran Qadariyah, dan aliran Mu'tazilah. G. Ilmu hadis. Umar bin Abdul Aziz memiliki program utama pemerintahannya terfokus pada usaha pengumpulan hadis untuk dibukukan. H. Ilmu tasawuf. Tasawuf merupakan sebuah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. I. Ilmu tafsir. Untuk memahami Al-Quran, para ahli telah melahirkan sebuah disiplin ilmu baru yaitu ilmu tafsir. Ilmu ini dikhususkan untuk mengetahui kandungannya ayat-ayat Al-Quran. Peradaban hukum. Hukum Islam mengedepankan perbuatan atau pendapat sahabat. Model ini tentu mengisyaratkan bahwa kalangan tabi'in sangat kental dengan alur pemikiran Hijaz atau Madinah. Kecenderungan dalam model pemikiran seperti ini boleh jadi lantaran kebiasaan-kebiasaan mereka atau tabi'in masih terikat erat secara psikologis maupun geografis dengan pemikiran ulama Hijaz. Peradaban sosial yang meliputi 1. Tempat pendidikan pada masa dinasti Umayyah yaitu kutab, masjid, majelis, sastra, dan pendidikan istana. 2. Bangunan penting yaitu Masjid Damaskus, Masjid Agung di Kufah, dan Kubah Batu Karang. Peradaban ekonomi. Perekonomian Islam pada masa dinasti Umayyah mengalami kemajuan dengan berbagai kebijakan seperti mendirikan lembaga-lembaga pemerintahan yang independen, sehingga Cordova sebagai pusat bisnis dan ilmu pengetahuan. Melakukan reformasi agraria dan pembukaan pasar khusus, yaitu dengan memberdayakan lahan pertanian, irigasi, membangun sumur-sumur dan jalan raya. Menjalin hubungan harmonis, penguasa, pengusaha, dan ulama, dengan cara meringankan pajak bagi rakyat, menertibkan aturan tentang pelaksanaan timbangan dan takaran, memberantas model kerja paksa,
serta peningkatan di bidang perindustrian dan kelautan. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.